jangan berisik lagi mau take. Berapa persen kesuksesan IPSC sebagai penyelenggara iPods Fest? Itu 65 sih kalau kataku, 65%. Kenapa 65? Ini terlalu nih, IPSC-nya atau partisipannya? IPSC sebagai apa? Pengatur acara. Kalau IPSC masih jauh dari kata sempurna lah ya, masih banyak banget catatan. Kemarin itu banyak banget problemnya, emang dulu banget sih. Kesan yang paling bermakna dari penyelenggaraan iPods Fest tahun ini sebagai seorang ketua panitia itu apa? Kesannya, jujur ini tuh acara yang menarik ya. Dan di sini aku sadar bahwa dari iPods sendiri tuh memang masih butuh apa ya, dorongan. Jadi memang belum bisa berjalan sendiri, dan aku cukup terkesan karena alhamdulillah banyak teman-teman terutama dari 20 dari angkatan sendiri yang berpartisipasi dalam acara ini, meskipun mungkin ada panitia yang dikeluarkan tapi mereka nggak sakit hati gitu, kayak mereka masih mau ikut meramaikan. Terus ada anak-anak yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul di acara yang kayak gini, jadi Kavi maksudnya? nggak ya punya teman-teman yang lain yang nggak pernah kelihatan yang sering bolos, tapi ternyata mereka di acara kayak gini tuh malah semangat. Aku sangat menghargai, sangat menghargai. Jadi ngapain aja selama di iPods Fest? Selama di iPod Fest, pertamanya umas ya. iPod Fest. iPods Fest. iPod Fest. Nah, terus? Pertamanya umas. Nah, terus? Mengurusi, mengirim-ngirim surat, menghubungi pihak luar maupun pihak kampus. Habis itu saya dipindah jadi konsumsi, pesan makanan dan membagikan makanan ke teman-teman. Dari awal ketika diajak di panitia iPods Fest, jabatanmu apa? Anak acara. Setelah acara? Dipindah ke koor media Udah itu dah. sama perkap. Bantu sedikit perkap sih. Oh, tapi nggak pindah secara formilnya? Enggak, cuma bantu. Jadi dari awalnya apa tadi? Acara, terus pindah ke core media, gitu doang. Gimana sih menghadapi dinamika perubahan perombakan panitia ketika lagi ngurusin acara? Sebenarnya ribet ya, karena di acara sendiri juga udah ribet. Yang pertama, terus dipindah ke jadi koor media. Tapi di media itu alhamdulillahnya udah berjalan dari awal gitu loh. Jadi untuk poster-posternya ataupun apapun itu udah selesai di awal. Jadi ya tinggal lanjutin sisa-sisanya aja. Pertama tuh persiapannya agak mepet dan hampir dibatalin. Tapi kemarin kan aku ikut yang closingnya tuh. Dari awal acara sampai akhir closing, kira-kira kalau tanpa menghitung indikator yang sempurna banget ya, IPSC itu is it growing or not gitu as an organization yang baru muncul lagi? Apakah dia cukup cakap untuk tumbuh kembali dan mengorganisir sebuah acara? Kata growing itu relatif ya. Bisa jadi apa yang menurutku tumbuh, menurutku belum tentu tumbuh. Kalau kataku sih kemarin, ya ada progres, walaupun sedikit dan nggak banyak, sedikit banget, tapi ada progres yang yang diberikan oleh PSC. Mulai dari partisipasi, keaktifan organisasinya sampai dengan acara-acaranya. Kira-kira iPods Fest harus diadakan lagi atau enggak, dan jika diadakan lagi apa yang harus ditambah, apa yang harus diperbaiki di periode selanjutnya? Aku punya saran, semoga aja iPods Fest bisa diadakan lagi, karena selain karena untuk menunjang anak-anak iPods itu sendiri ya, karena kita kan butuh pengalaman, butuh anak iPods apalagi kan jauh dari reguler, dan paling yang hitung aktif cuma siapa sih, satu kelas tuh paling cuma 1-2 orang. Dan Kalau sama Hanan kan maksudnya? sama Haya juga. Oh enggak. Terus? Aku berharap dengan diadakannya iPods Fest tuh anak-anak tuh bisa membangun diri mereka lewat iPods Fest itu, bisa ya lebih, mereka at least tahu lah, oh organisasi kayak gini, oh ikut event tuh kayak gini jadi panitia. Terus aku berharap juga bisa iPods Fest tahun depan kalau ada bisa
menjangkau ke cakupan sampai reguler. Keribetannya waktu ending apa sih, waktu closing ceremony itu susah ya, karena ternyata manusia iPlus ini suka makan banyak. Jadi dari itu aku nggak bisa kontrol seberapa banyak mereka mau ambil kan. Jadi kita sempat kehabisan nasi beberapa, panitia nggak dapat. Itu sulitnya karena nggak ada yang bantuin. Solo karir. Solo karir. Sama sebenarnya kalau jadi konsum menurutku, karena aku sempet jadi konsum juga di kepanitiaan sebelumnya, nggak ada yang benar-benar ribet yang nyampe nyusahin diri aku sendiri gitu loh. Ya yang pertama seru sih, kayak kita belajar hal baru gitu. Apa tuh hal baru? Ya kayak kepanitiaannya, terus kayak nyusunnya gitu. Kan awalnya aku kan nggak mau di media awalnya, mau masuk di acara. Soalnya kan mau belajar nyusun kayak gitu kan. Ternyata lumayan ribet guys. Ya. Terus dipindahlah ke jadi media. Seru sih so far. Gimana bisa ketemu banyak adik-adik tingkat? Apakah menyenangkan, terus bisa bareng sama teman-teman di satu event itu lebih banyak memuakannya sama teman sendiri atau lebih banyak menyenangkannya? Kalau sama teman-teman menyenangkan, tapi kalau sama partisipasinya itu agak kurang sih. Ya. Jadi lumayan sebel. Jadi lebih suka dengan dinamika berpanitianya berarti ya. Iya. Tapi kalau partisipasinya lebih bagus, kedepannya kira-kira bakal lebih menyenangkan nggak? Iya ya pasti gitu. Jadi ya berharap di event kedepannya partisipasinya lebih banyak lah, biar lebih seru gitu. Ada harapan nggak buat penyelenggaraan iPlus Fest tahun depan? Tentunya dengan ini ya apa? IPSC di jajaran kabinet yang baru. Kalau iPlus Fest masih ada ya. Ya. Pengennya tetap pasti iPlus Fest lebih meriah. Teman-teman, ini karena acara buat teman-teman. Jadi tolong partisipasinya karena kita cuma event dan gratis gitu. Kayak apa lagi kita gratis, menang lomba dapat duit. Dan ini jadi salah satu wujud apa ya istilahnya mekanisme pencarian bakat anak-anak iPlus kan. Siapa tahu nanti timeline iPlus Fest bisa diselaraskan sama timeline seleksi internal fakultas untuk kom, terus supaya ada apa teman-teman yang bisa ikut seleksi dan lolos gitu dan bisa mewakili fakultas. Itu aja, Nan. Thank you. Sudah 1 menit 2 menitnya. Bye bye. Ada saran teknis nggak, misal di iPlus Fest tahun depan harus ada event ini, harus ada acara ini yang kayaknya kalau ditambahin bakal lebih naikin partisipasi mahasiswa di lingkup FH gitu. Sebelumnya aku mau komen dulu ya, kan aku awalnya berpikir kayak gimana kalau lombanya tuh selain speech tuh ada essay yang memang menunjang akademik kita gitu. Aku pengennya tuh ada kayak essay ya, pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Cuma ternyata setelah dilihat-lihat mahasiswa tuh lebih tertarik sama kayak olahraga gitu loh. Mereka partisipannya lumayan lah kalau misalnya untuk itu, meskipun harus dipaksa-paksa dulu. Tapi kalau dilihat dari speech kemarin cuma 3 orang, itu pun yang 2 orang dari satu angkatan. Terus sampai ada yang kena denda dan lain-lain. Jadi aku pikir itu perlu dipertimbangkan lagi sih. Cuma saranku besok mungkin bisa diadain lomba essay atau yang mendukung kita sebagai anak hukum kayak legal opinion kayak semacam itu. Kalau iPlus Fest tahun depan ada lagi, kira-kira ada gak satu event atau satu part acara yang harus dihadirkan supaya naikin partisipasi mahasiswa? Entah itu lomba, entah itu acara. Yang pasti lomba non akademik sih menurut aku, soalnya banyak banget potensi dari anak iPlus itu yang di non akademiknya. Jadi kita sekaligus nyaring sih, nyaring potensi-potensi tersebut. Ya, berarti dibanyakin yang non akademiknya. Iya, kalau menurutku. Ada harapan nggak buat iPlus Fest selanjutnya? Semoga partisipannya tambah banyak yang ikut ya, anak-anak iPlus, supaya acaranya rame, enggak krik. Enggak apa? Enggak krik. Krik. Habis itu tolong ya kalau mau makannya jangan banyak-banyak. Iya, Ingat teman-teman yang kehabisan. lain. Ini manusia ini juga nggak kebagian nasi soalnya. Iya. Itu. Udah. Oke.
Thank you anak, terima kasih sudah mau ditanya-tanya untuk keperluan Ipol Fest.